Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatimatul Husna, NIM 2018 121022. Saya Yuni Otaviani, NIM 2018 121015. Saya Erik Mahyudi, NIM 2018 121012. NIM 2018 Kak Alvina Rusmayanti dengan NIM 2018 121036. Aplikasi integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Mengintegralkan suatu fungsi fx berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu f kapital X. Di sini dalam diferensial, suatu fungsi asal dilambangkan dengan f kapital X dan fungsi turunan dilambangkan dengan fx. Bentuk umum integral dari fx adalah integral dari fx dx sama dengan f kapital X plus k, di mana fx dx adalah diferensial dari f kapital X. Fx adalah integral partikular, k adalah konstanta pengintegralan, dan fx plus k ini merupakan fungsi asal. Proses pengintegralan juga disebut dengan integrasi. Ingat, untuk f kapital adalah suatu fungsi asal. Nah, di sini kita dapatkan untuk fungsi asal dari fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 5. Nah, fungsi turunannya adalah fx sama dengan dfx sama dengan 2x dx. Nah, apabila prosesnya kita balik, yakni fungsi turunan dari fx kita integralkan, maka integral dari fx dx sama dengan f kapital X ditambah dengan k, sama dengan hasilnya x kuadrat ditambah dengan k. Karena derivatif dari setiap konstanta adalah 0, maka dalam mengintegralkan setiap fungsi turunan konstanta k tetap dalam bentuk k. Artinya nilai konstanta tersebut tidak dengan sendirinya bisa diisi dengan bilangan tertentu. Misalnya 5 dalam contoh tadi, kecuali jika di dalam soal memang sudah ditentukan nilai konstantanya. Karena ketidaktentuan nilai konstanta itulah maka bentuk integral yang merupakan kebalikan dari diferensial dinamakan integral tak tentu. Dalam dunia ekonomi, integral tak tentu ini sering digunakan dalam menyelesaikan masalah fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi utilitas, fungsi produksi, serta fungsi konsumen dan tabungan. Pendekatan integral tak tentu juga dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi. Apabila fungsi marginalnya diketahui, karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi, dapatlah dicari fungsi asal dari fungsi tersebut atau fungsi totalnya. Pada umumnya, aplikasi di sini berkaitan dengan mencari fungsi-fungsi ekonomi yang merupakan fungsi primitif atau fungsi asal dari fungsi marginalnya, mencari fungsi biaya total dari fungsi biaya marginal, fungsi penerimaan marginal, fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal, serta fungsi kapital dari fungsi investasi. Yang pertama yaitu fungsi biaya total atau C. Fungsi biaya total merupakan integral dari biaya marginalnya, yaitu dirumuskan dengan C sama dengan integral MC dQ. Yang kedua adalah fungsi penerimaan total atau R. Fungsi penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginalnya. Dan sebaliknya, penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Yang dirumuskan R sama dengan integral MC dQ. Yang ketiga adalah fungsi konsumsi atau C. Fungsi konsumsi merupakan integral dari konsumsi marginal atau MPC, dan sebaliknya konsumsi merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan, yang dirumuskan C sama dengan integral MPC DY. Yang keempat, fungsi tabungan atau S. Fungsi tabungan merupakan integral dan tabungan marginalnya atau MPS, dan sebaliknya tabungan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi tabungan, yang dirumuskan S sama dengan integral MPS DY. Yang kelima, fungsi modal atau K.
Fungsi atau pembentukan modal dari fungsi pembentukan kapital merupakan integral dari aliran investasi bersih. Dan sebaliknya, investasi bersih merupakan turunan pertama dari fungsi kapital. Yang dirumuskan, KT sama dengan integral L T dt. Agar lebih jelas bagaimana fungsi asal dapat didapat melalui integral fungsi marginalnya, di bawah ini diberikan beberapa contoh untuk dapat membedakan konsumsi C, biaya total atau C dengan tetapan atau konstanta integral C, khusus dalam integral biaya marginal dan konsumsi marginal, maka tetapan integrasi disimbolkan dengan K. Contoh soal biaya marginal ditunjukkan oleh MC sama dengan 150 dikurang 80 Q ditambah 10 Q kuadrat. Biaya tetapnya adalah 134. Carilah fungsi biaya totalnya dan fungsi variabelnya. Penyelesaian, kita ketahui MC sama dengan 150 dikurang 80 Q ditambah 10 Q kuadrat. Kita mencari dulu fungsi biaya totalnya, maka C sama dengan integral MC dq, maka kita masukkan nilai MC yaitu 150 dikurang 80 Q ditambah 10 Q kuadrat dq, maka akan didapat 150 Q dikurang 40 Q kuadrat ditambah 10 per 3 0 pangkat 3 plus K. K itu yaitu konstanta integrasi. Bila Q sama dengan 0 dimasukkan ke dalam fungsi C sama dengan FQ, maka didapat biaya tetap atau FC yaitu 150 0 ditambah 40 0 pangkat 3 plus K. Jadi 134 sama dengan K sama dengan FC. Jadi fungsi biaya totalnya adalah C sama dengan 150 Q dikurang 40 Q kuadrat ditambah 10 per 3 Q pangkat 3 plus 134. Kemudian kita akan mencari fungsi variabel. PC sama dengan C dikurang FC. Jadi 150 Q dikurang 40 Q kuadrat ditambah 10 per 3 Q pangkat 3 ditambah 134. Kemudian dikurang FC, kita masukkan nilai FC yaitu 134, maka akan didapat 150 Q dikurang 40 Q kuadrat ditambah 10 per 3 Q pangkat 3. Itulah fungsi variabelnya. Menjelaskan contoh soal nomor 2. Penerimaan marginal ditunjukkan oleh MR sama dengan 20 dikurang 4 Q, di mana Q kualitas barang. Tentukan fungsi penerimaan, yang B fungsi permintaan. Baiklah, penyelesaiannya kita yang pertama dulu A, fungsi permintaan total, di mana R sama dengan integral MR dq sama dengan integral, kita masukkan nilai MR-nya 20 dikurang 4Q tutup kurung dq sama dengan 20Q dikurang 2Q pangkat 2 ditambah C. Bila Q sama dengan 0, maka R sama dengan 0. Selanjutnya nilai C konstanta integral dicari dengan memasukkan nilai Q sama dengan 0 dan R sama dengan 0 ke dalam persamaan di atas. Akan didapatkan nilai C sebagai berikut. Baiklah, R sama dengan 20Q dikurang 2Q kuadrat ditambah C. Kita masukkan nilainya. 0 sama dengan 20 kali 0 dikurang 2 kali 0 pangkat 2 ditambah C. Jadi nilai C-nya sama dengan 0. Jadi fungsi penerimaan totalnya adalah R sama dengan FQ sama dengan 20Q dikurang 2Q pangkat 2. Baiklah, selanjutnya yang B fungsi permintaan. R sama dengan Q dikali P. Jika P sama dengan R per Q sama dengan 20Q dikurang 2Q pangkat 2 per Q. Jadi P sama dengan 20 dikurang 2Q jika Q sama dengan min setengah P ditambah 10. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan min setengah P ditambah 10. Hasrat marginal untuk konsumsi atau MPC adalah 0,8. Bila pendapatan 0,
yaitu Y sama dengan 0, maka besarnya konsumsi adalah 50. Tentukan besar konsumsinya. Yang diketahui adalah nilai MPC adalah 0,8, nilai Y adalah 0, dan besar konsumsinya adalah 50. Baiklah, penyelesaian terlebih dahulu ialah kita mengintegralkan MPC DY. Jadi, rumusnya C sama dengan MPC, integral MPC DY sama dengan integral 0,8 DY sama dengan 0,8Y ditambah K. Nilai 0,8Y tambah K yaitu didapatkan dari integral 0,8 DY. 0,8 didapatkan dari nilai MPC yaitu 0,8. Selanjutnya dicari terlebih dahulu nilai K atau konstanta integral dengan memasukkan nilai Y adalah 0 dan C atau konsumsi adalah 50. Ke dalam persamaan di atas didapatkan K sebagai berikut. C sama dengan 0,8Y ditambah K. 50 sama dengan 0,8 dikali 0 ditambah K. K sama dengan 50. 50 adalah nilai dari konsumsi atau C. Dan 0 adalah nilai dari Y. Didapatkanlah K sama dengan 50. Jadi fungsi konsumsinya C sama dengan FY sama dengan 0,8Y ditambah K sama dengan 0,8Y ditambah 50. Hasrat marginal untuk konsumsi dalam kurung MPC adalah MPC sama dengan 0,6 plus Q1 per akar Y. Apabila pendapatannya 0 dalam kurung Y sama dengan 0, maka konsumsinya ialah sebesar 10. Tentukan fungsi konsumsi. Nah, konsumsinya C sama dengan F dalam kurung Y. Nah, di sini penyelesaiannya fungsi konsumsi C sama dengan integral MPC DY. Selanjutnya di bawahnya sama dengan integral dalam kurung 0,6 plus Q1 per akar Y. Selanjutnya sama dengan dalam kurung 0,6 plus 0,1Y pangkat setengah dalam kurung DY. Tutup kurung DY. Selanjutnya sama dengan 0,6Y plus 0,1 per min setengah plus 1 dikali Y pangkat setengah plus 1 plus K. Selanjutnya 0,6Y plus 0,1 per min setengah dikali Y pangkat setengah plus K. Maka hasilnya sama dengan 0,6Y plus 0,2 akar Y plus K. Selanjutnya dicari terlebih dahulu nilai K. Konsumsinya K itu konstanta integrase. Dengan memasukkan Y sama dengan 0 dan C konsumsinya sama dengan 10 ke dalam persamaan di atas. Nah, didapatkan sebagai berikut. C sama dengan 0,6 plus 0,2 akar Y plus K. Maka 10 sama dengan 0,6 dikali 0 plus 0,2 akar 0 plus K. Maka K ialah 10. Jadi fungsi konsumsinya C sama dengan FY. Selanjutnya sama dengan 0,6Y plus 0,2 akar Y plus K. Maka hasil C-nya sama dengan 0,6 plus 0,2 akar Y plus 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.